Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Norma Aprilia SPD, guru di SMA Negeri 1 Kerua, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini sedang melaksanakan PPL siklus 2. Terima kasih. Ya, berdiri. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Guru minta salah satu untuk memulai. Silakan Andre. Untuk memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bikawatil islami dina. Yang tidak hadir hari ini? Siapa? Andre ya? Ipa juga? Masih ingat materi kita minggu lalu? Masih. Apa materinya? Kimia. Kimia ada rumus molekul dan rumus empirik. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi tentang persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia. Kira-kira menurut kalian apa manfaat yang dapat kita peroleh dengan mempelajari materi persamaan kimia ini? Kira-kira ada yang tahu apa manfaat yang dapat kita ambil? Tahu ya? Yang kedua, kira-kira apa contoh reaksi kimia pada kehidupan kita sehari-hari? Pembakaran sampah, oke. Silahkan disimak videonya. Reaksi kimia merupakan suatu proses saat suatu zat atau reaktan berubah menjadi zat yang berbeda dan kita sebut sebagai produk. Hai kids, siapa yang di sekolah sedang mempelajari reaksi kimia? Materi reaksi kimia mempelajari tentang perubahan kimia. Nah, jadi reaksi kimia itu banyak terjadi ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti tadi, reaksi pembakaran kayu bakar. Jadi dari kayu bakar berubah wujudnya menjadi arang. Jadi di sana terjadi reaksi kimia. Bisa juga contohnya misalnya fotosintesis, proses fotosintesis. Ada juga proses pemeraman. Pernah kalian ambil buah enggak? Dari buah yang mengekal diperang jadi matang. Nah, misalnya biasa kan orang kalau pengen cepat matang pakai yang namanya karbit. Pernah dengar nggak? Nah, itu juga salah satu manfaat terjadinya reaksi kimia. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan model pembelajaran problem based learning diharapkan yang pertama peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian persamaan reaksi melalui pengamatan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 2 bisa Bu Guru minta tolong Marsha dibaca. Peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri reaksi kimia yang terjadi pada suatu peristiwa yang mereka amati dengan tepat. Baik, terima kasih. Kemudian yang ketiga bisa Bu Guru minta tolong Hesti. Peserta didik mampu menentukan reaksi dan produk pada persamaan reaksi yang tepat. Baik, yang keempat Hafin. Peserta didik dapat menuliskan wujud pada sebuah persamaan reaksi dengan tepat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, presentasi peserta didik pada masalah. Jadi nanti Bu Guru akan menayangkan juga sebuah video di mana pada video tersebut terdapat permasalahan yang ada pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu permasalahan tentang sampah plastik. Jadi nanti Bu Guru akan menayangkan video, kalian amati dan cermati video yang sudah
ditakdirkan. Kemudian setelah itu kalian akan bergabung dengan kelompoknya. Kelompoknya sudah berbagi ya minggu lalu, jadi kalian akan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah itu guru akan membagikan LKPD. Nah, LKPD-nya itu berisi tentang permasalahan yang sudah guru tayangkan. Kurang lebih sama lah ya, tentang permasalahan sampah plastik yang ada di Indonesia. Jadi setelah kalian bergabung dengan kelompoknya, guru bagikan LKPD, kalian berdiskusi, berkolaborasi dengan kelompoknya untuk menentukan permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi kalian bisa mencari dari berbagai sumber, dari buku, dari materi yang sudah guru kirim lewat grup WhatsApp-nya, kemudian juga bisa kalian cari dari internet. Nah, setelah selesai, kemudian nanti guru akan meminta kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi guru minta nanti masing-masing kelompok maju untuk presentasi. Jadi yang lain nanti boleh bertanya atau boleh menanggapi hasil presentasi temannya. Jadi kalian bebas, boleh bertanya apa saja kepada temannya, apa yang belum kalian pahami. Setelah itu nanti Bu Guru akan memberikan penguatan tentang hasil dari presentasinya. Kemudian kita akan bersama-sama membuat kesimpulan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, Bu Guru dan kalian akan membuat kesimpulannya. Setelah itu Bu Guru akan mengadakan post-test. Jadi tujuannya Bu Guru mengadakan post-test untuk mengukur ketercapaian pembelajaran kita pada hari ini. Itu apakah kalian sudah paham atau mungkin masih bingung dengan materi pada hari ini. Jadi Bu Guru akan memberikan post-test. Kemudian ada refleksi, nanti Bu Guru juga akan memberikan informasi tentang materi yang akan kita pelajari minggu lalu, kemudian kita akan membahas. Jadi itu langkah pembelajaran kita pada hari ini. Paham? Paham. Oke, kita masuk ke yang pertama. Jadi Bu Guru akan menayangkan video dan Kabupaten Buleleng, bagi lingkungan sampah plastik dapat menimbulkan pencemaran baik di tanah, air maupun udara. Sampah plastik dapat menyebabkan pencemaran tanah karena dapat menghalangi peresapan air dan sinar matahari sehingga mengurangi kesuburan tanah dan dapat menyebabkan banjir. High tips, sampah plastik telah menjadi salah satu masalah lingkungan yang paling membesar karena peningkatan produksi produk plastik sekali pakai membebani kemampuan masyarakat untuk mengelolanya. Setiap tahun. Nah, jadi itu video permasalahan yang akan kalian cari masalahnya dan temukan solusinya. Jadi sebelum Bu Guru bagikan LKPD-nya, Bu Guru menyampaikan teknis penilaiannya. Bu Guru ada 3 teknis penilaian. Yang pertama penilaian sikap, kedua keterampilan, dan penilaian kognitif atau pengetahuannya. Jadi nanti untuk penilaian sikapnya, Bu Guru akan menilai selama proses kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Jadi apakah kalian berdiskusi dengan baik, bekerja sama dengan baik. Kemudian kalau penilaian sikap, keterampilan maksudnya, nanti Bu Guru akan menilai proses waktu presentasinya. Apakah kalian sudah berpresentasi dengan baik, dengan menggunakan bahasa yang baik, dan juga bisa menanggapi atau menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Yang terakhir, penilaian kognitif. Jadi penilaian kognitif itu berhubungan dengan post-testnya nanti. Jadi penilaian pengetahuannya. Sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompok yang sudah dibagikan. Silakan dicari kelompoknya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Kali ini kami dari kelompok 2 akan memberikan hasil diskusi kami tentang pembakaran sampah dan limbah plastik yang ada di Indonesia. Yang pertama akan dibacakan oleh Marsha Juniarti. Tahapan PBR 1. Orientasi masalah. Dari artikel di atas, rumuskanlah masalah terkait dengan sampah plastik. Rumusan masalah pada artikel di atas adalah bahaya sampah plastik dan dampaknya pada lingkungan dan kesehatan serta cara menanggulanginya. 2. Organisasi pelajar. A. Tuliskan jenis-jenis plastik yang kalian ketahui serta contohnya. 1. PET atau contohnya botol plastik dan cara daur ulang dapat didaur ulang menjadi pakaian, tas, furniture, karpet, dan botol baru. 2. HPBD. Contohnya botol deterjen dan pemutih, botol jus, kantong sampah, dan pipa air. Cara daur ulang dapat didaur ulang lagi menjadi botol dan kontainer, pipa drainase, dan outdoor. 3. LPPE. Contohnya bahan pembuat botol. Cara daur ulang dapat didaur ulang untuk penyimpanan pupuk kompos. Itulah presentasi dari kami. Kemudian juga tanya jawab dulu. Silakan bagi teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan untuk bertanya. Mungkin ada yang menanggapi atau mungkin ada yang bertanya, silakan. Silakan. Bila saya mulai berbuka dari kelompok 5 ingin bertanya, apa dampak negatif yang ditimbulkan oleh peningkatan penggunaan plastik di masyarakat Indonesia? Bagaimana peran masyarakat dalam mengurangi penggunaan dan memperlakukan sampah plastik dengan lebih bertanggung jawab? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Azura Simatul Rizka. Peningkatan penggunaan plastik di masyarakat Indonesia menyebabkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem laut, dan masalah kesehatan karena pembakaran plastik. Gimana? Contoh surat? Sudah Jelas? jelas. Silakan pertanyaan dari kelompok tadi kelompok 1 dari desa, silakan dijawab. Masyarakat memiliki peran kunci dalam mengurangi masalah sampah plastik dengan mengadopsi gaya hidup berkelanjutan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mengurangi inisiatif daur ulang di tingkat lokal. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mencapai perubahan positif dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Bagaimana? Bisa? Semoga pertanyaan dari kelompok lain lagi. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Silakan. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kami akan membacakan kesimpulan yang sudah kami buat. Silakan. Baik. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari menyelesaikan LKPD ini adalah sampah plastik memiliki dampak yang sangat banyak bagi kehidupan kita. Dan jika tidak didaur dengan baik akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan menjadi semakin banyak. Apalagi yang sudah dikatakan tadi,
dapat menyebabkan ekosistem alam menjadi kurang. Dan cara yang perlu kita lakukan adalah seperti tadi, kita mendaur-ulangnya dari mendaur-ulang. Ya, mendaur-ulang pakai plastik itu saja. Dan tidak membakarnya, karena kita tahu jika kita membakar sampah plastik akan menimbulkan zat-zat berbahaya seperti karbon monoksida, dioksin, dan klorin. Dan hasil dari pembakaran sampah plastik sebenarnya tidak semuanya negatif. Ada sisi positifnya juga seperti minyak tanah dan minyak mentah. Nah, walaupun jika kita menggunakan membuat minyak mentah menggunakan sampah plastik membutuhkan tempat dan alat khusus seperti di pabrik dan itu akan menghasilkan masalah baru yaitu limbah, sehingga cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini memang harus didaur ulang. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan tidak teratur. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah plastik yang ada di Indonesia. Jadi berdasarkan hasil presentasi tadi, guru menilai sudah cukup baik ya, sudah cukup bagus. Yang menyajikan juga sudah, cuman guru suaranya ya. Jadi kalau kalian menyajikan presentasi di depan, suaranya agar lebih jelas, lebih keras, lebih jelas agar temannya semuanya dengar. Jadi temannya dengar, suaranya lebih jelas, penjelasannya lebih jelas. Jadi untuk pertanyaannya tadi sudah ditanggapi dengan baik, jadi sudah bagus. Menurut guru presentasi kali ini sudah cukup bagus. Kita kasih aplaus sekali lagi untuk temannya yang sudah. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, Bu Guru mau minta kalian membuat kesimpulan. Kira-kira apa sih kesimpulan dari materi yang kita pelajari dan dari hasil diskusi kalian? Ada yang mau bantu untuk menyimpulkan? Membuat kesimpulan? Ya, silahkan Arif. Baik. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah reaksi kimia adalah proses di mana suatu zat atau reaktan berubah menjadi produk yang berbeda. Contoh reaksi kimianya termasuk pembuatan teh manis dari gula, air, dan daun teh. Ciri-cirinya juga sangat mudah untuk dipahami karena menggunakan contoh dari kehidupan sehari-hari seperti perubahan warna pada kue, endapan pada pencampuran larutan, dan lain sebagainya. Dan dari LKPD tadi, contoh persamaan reaksi kimia yang diambil dari kehidupan sehari-hari adalah sampah plastik. Dan yang dibahas adalah bahaya dari sampah plastik, dampaknya pada lingkungan dan kesehatan, serta cara menanggulanginya. Pertama, tentang jenis-jenis plastik dan cara mendaur ulang seperti sampah plastik PET, HDPE, dan LDPE. Tentu sebenarnya tidak semua sampah plastik bisa didaur ulang karena membutuhkan proses yang sangat susah dan waktu yang lama. Dan kedua, tentu tidak banyak orang yang membakar sampah plastik tanpa tahu apa risiko yang didapatkan. Padahal membakar sampah plastik bisa menimbulkan berbagai zat beracun seperti dioksin, furan, dan karbon monoksida. Dan perlu diketahui juga bahwa proses pembakaran sampah plastik memiliki persamaan reaksi seperti yang sudah dituliskan di papan tulis. Ketiga, tentu setiap reaksi kimia pasti menghasilkan produk, dan dengan membakar plastik maka masa plastiknya memang menghilang secara kasat mata, namun produk yang dihasilkan adalah minyak mentah. Tapi perlu diketahui juga menggunakan minyak mentah itu terlalu berbahaya karena akan menimbulkan masalah baru yaitu limbah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan cara yang paling efisien adalah memang menggunakan daur ulang.
Dan yang terakhir adalah zat-zat pembakaran tersebut berdampak pada kesehatan dan lingkungan. Zat yang dikeluarkan itu menghasilkan zat beracun seperti ambil contoh dioksin dan purin yang dapat mengkontaminasi tanah, udara, dan air sehingga ekosistem di laut, darat maupun udara akan tercemar oleh hal tersebut. Oke, terima kasih Arif. Silakan kasih aplaus dulu untuk Arif. Jadi kesimpulannya sudah sangat lengkap ya. Jadi untuk materi persamaan reaksi ini sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang sudah guru sebutkan tadi di awal. Jadi seperti reaksi pembakaran, ada juga reaksi perkarakan, fotosintesis, juga tadi tentang pemasakan buah. Nah itu juga dan juga kembang api. Nah itu juga terjadi ada reaksi kimia. Nah untuk sampah plastik, pada proses daur ulang sampah plastik di sana juga terjadi reaksi kimia. Di sana ada langkah-langkahnya mulai dari peleburannya, ada polimerisasi ulangnya, terus kemudian nanti dia dibentuk menjadi misalnya guru pernah nonton video YouTube ini di Eropa. Jadi sampah plastik itu diolah menjadi seperti kayak bata. Jadi kayak untuk bahan bangunan. Nah, jadi itu bisa dimanfaatkan sampah plastik didaur ulang menjadi pengganti bata. Itu kan bisa dimanfaatkan sekali. Jadi sampah-sampah plastik didaur ulang dijadikan bata, dibuat untuk bangunan. Jadi dari warnanya kan warna plastik kayak botol plastik, gelas plastik, semua itu kan warna-warni ya. Jadi kelihatan cantik. Jadi batanya itu warna-warni. Ya alami aja dari warna plastiknya gitu. Jadi banyak sekali cara produk gitu. Banyak sekali produk yang bisa dihasilkan dari daur ulang sampah plastik. Cuman mungkin di Indonesia belum terlalu dimaksimalkan. Jadi untuk pembelajaran kali ini seperti yang sudah Bu Guru jelaskan, di akhir pembelajaran Bu Guru akan memberikan post test untuk kalian untuk mengukur ketercapaian pembelajaran kita. Jadi Bu Guru akan bagikan, silakan dijawab pertanyaannya sesuai dengan kemampuan kalian ya.
Ya, sampah plastik, dia pemanfaatan sampah plastik yang ada di Indonesia. Jadi dalam pendaur ulangan sampah plastik itu juga terjadi reaksi kimia. Dan bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Bagaimana perasaannya? Happy kah? Senang kah? Atau mungkin bosan mungkin? Senang? Pada senang? Alhamdulillah kamu senang. Jadi selama pembelajaran hari ini, bagian mana yang paling berkesan untuk kalian? Siapa yang mau jawab? Apa Juna? Silakan. Pada saat presentasi paling berkesan karena dapat memberikan informasi ya pada temannya. Jadi untuk materi kita minggu depan itu kita belajar tentang penyetaraan reaksi. Jadi materi minggu depan tentang penyetaraan reaksi. Ya. Untuk hari ini terima kasih sudah belajar dengan baik, dengan tekad dan niat yang tulus kalian dalam menuntut ilmu. Jadikan itu sebagai ibadah kepada Allah. Jadi kalian menuntut ilmu, jadikan itu sebagai ibadah kepada Allah. Jadi ilmu yang kalian peroleh itu anggap sebagai sumber kebaikan bagi kalian dan bagi orang lain. Semangatlah terus untuk menuntut ilmu, karena dengan ilmu itu akan mendekatkan kalian kepada Allah, dan insya Allah hidup kalian akan dipenuhi dengan keberkahan. Amin. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, tadi di awal kita sudah berdoa, maka untuk mengakhiri pembelajaran kita juga kita akhiri dengan doa. Andre, Bu Guru minta tolong silahkan dipimpin temannya untuk berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya beri